Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Selebritis Siang. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate tentang selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, jelang mediasi dengan Haji Faisal, Tiara Marlin akui perasaannya menjadi campur aduk. Tiara Marlin kembali menyambangi Polres Metro Depok didampingi oleh manajernya Irma Rakim. Pelantun lagu Ikan Asin itu tiba pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengenakan pakaian serba putih dan kacamata hitam. Tiara mendatangi Polres Metro Depok guna melakukan mediasi dengan Haji Faisal atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan mertua Vanessa Angel itu. Jelang mediasi, Tiara Marlin mengaku perasaannya campur aduk karena ini pertama kalinya ia kembali bertemu dengan Haji Faisal setelah kasus ini bergulir di Polres Metro Depok. Lebih lanjut, Tiara berharap mediasi ini berjalan lancar dan ia pun akan meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Seperti diketahui, Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik sejak 6 Juni 2022. Haji Faisal melaporkan Tiara Marlin atas pencemaran nama baik ini. Dan laporan ini menyangkut menantunya almarhumah Vanessa Angel. Berikut wawancaranya. Merasakan apa yang telah disampaikan selama ini memang sudah sudah terlalu menurut kita. Makanya kita tidak menghiraukan apa yang dia yang ditawarkan itu. Saya tidak menghiraukan. Yang ditawarkan apa? Memang yang ditawarkan dia apa, sempat Pak minta Haji? maaf ke kita dan saya sendiri tadi belum jawab. Apa yang buat Pak Haji tidak menjawab? Ya karena Pertimbangannya banyak dari pertimbangan. oma, anak-anak, keluarga besar. Ya. Ya seperti yang saya sampaikan selama ini, sebenarnya permasalahan saya antara dengan orang ini kan tidak ada. Saya tidak punya masalah. Kenapa dia ikut-ikut campur? Itu kan menjadi tanda tanya besar bagi saya. Ya. Saya hanya bermasalah kan dengan besan saya. Kok ada pihak lain yang ikut-ikut malah menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan tentang menantu saya, tentang anak saya, tentang istri saya. Tentu hal itu harus saya bentengin, harus saya lindungilah keluarga saya. Jadi dengan demikian rasanya Udah sepakat ya Pak Haji ya? ya, maka saya berkesimpulan ini harus. Apakah masih ada pertimbangan lagi Pak Haji? Untuk sampai sekarang tidak ada pertimbangan, ini kasus lanjut. Tadi apa yang ditawarkan kemarin apa Pak Haji? Ya ditawarkan tentu pertama permintaan maaf. Tentu setelah permintaan maaf tentu ujung-ujungnya kita damai ya. Bagi kita sih merasa damai-damai aja kita sih. Cuman persoalannya kasus ini lanjut. Mas Andi, untuk kelanjutannya kapan tuh Mas Andi? Kalau masalah kelanjutannya bisa ditanyakan ke pihak penyidik. Yang pasti agenda hari ini untuk mediasi kita sudah dilakukan dan upaya untuk memanggil Pak Haji di sini dihadirkan bersama terlapor sudah dilakukan. Kemudian hasilnya memang seperti apa yang sudah kita sampaikan bahwa mediasi untuk hari ini kita sepakat Kasus lanjut untuk ke proses pengadilan. Berita selanjutnya, kuasa hukum Dewi Persik klarifikasi alasan Angga Wijaya dan juga Dewi Persik bulatkan tekad untuk bercerai. Kabar mengejutkan datang dari pasangan pedangdut Dewi Persik dan juga sang suami Angga Wijaya. Pasalnya, pasangan yang baru menikah 5 tahun ini mengumumkan bahwa mereka akan segera bercerai dan juga siap menghadapi sidang mediasi pada tanggal 4 Juli mendatang. Hingga kini, belum ada penjelasan yang pasti mengapa Angga Wijaya yang berstatus sebagai suami sekaligus manajer dari Dewi Persik menggugat cerai sang istri. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin, kini Angga Wijaya sudah tidak lagi berstatus sebagai manajer. Bahkan,
Sudah 1 bulan lebih Angga dan Dewi Persik tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Sempat tersirat kabar mengenai orang tua yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Dewi Persik juga Angga Wijaya. Namun, tersebut dibantah oleh Sandi. Tak hanya itu, Sandi juga membantah mengenai perceraian antara kliennya dan juga Angga Wijaya yang merupakan settingan atau hanya promosi lagu terbaru dari Angga saja. Berikut wawancara dengan pengacara Dewi Persik. Jadi memang sebelum adanya pernikahan. Angga sempat curhat atau meluapkan isi hatinya nggak sih bang, kalau bang? Oh, kalau masih sayang, ada rasa sayang dari Mas Angga dari AA masih, tapi kan keputusan yang terbaik dari mereka ya bisa secara baik-baik. Tapi Angga sendiri masih menjadi sebagai manajer Dewi Persik atau udah enggak? Enggak, kayaknya sementara masih langsung ke Mami DP, langsung yang kontak-kontak sama asistennya. Mereka juga masih tinggal satu rumah nggak? Nggak, udah bisa. Ya sebulan lebih. Awalnya kenapa tuh bang pisah rumah bang? Nah, belum tahu. Ini baru mau ketemu Mami DP hari ini. Barusan dia pulang dulu. Mungkin aku mau langsung. Nggak ada orang ketiga. Udah gini itu tidak ada. Nafkah bukan sih bang? Nafkah? Oke, aku mau nyusul beliau. Lanjut lagi. Bang, tentang kabarnya katanya Dewi yang mempermasalahkan mertuanya, maksudnya ibu dari nggak ada, itu yang mah campur rumah tangga. Itu kayaknya cerita-cerita lama deh. Nggak ada, tadi aku juga tanya nggak ada sama sekali. Kalau sorry bang, maaf kalau keturunan bang. Memang belum. Kalau sorry bang, mungkin ucapan DP ada yang menyakitkan hati Angga bang selama ini? Angga mengungkapkan Nggak ada cerita itu. Jadi emang udah sepakat mau pisah secara baik-baik. Nanti pun ya tetap nanti mediasi tetap kita jalankan pada saat tanggal 4 nanti di Pengadilan Agama. Hanya hasilnya kita belum tahu apa, tapi yang pasti dari Mami DP tetap untuk mengikuti mediasi walaupun hasilnya gagal, akan mengikuti proses hukum secara musyawarah mufakat. Tapi persiapan DP untuk persidangan gimana Bang Sandi persiapannya? Udah siap tanggal 4 kita udah siapkan tim dari kuasa hukumnya Mbak DP dan juga Pak A, juga nanti kita komunikasi lagi di luar. Bang, apa tentang orang tuanya DP yang kaget mendengar DP Dan sakit hati bang. Aku belum ngobrol. Berita selanjutnya, divonis 4 tahun penjara, Adam Denny curiga Ahmad Saroni lakukan suap. Penggiat media sosial Adam Denny menjalani sidang putusan atas laporan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, yaitu Selasa 28 Juni 2022. Sebelumnya, Adam Denny dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman 8 tahun penjara serta denda 1 miliar dengan subsidiar 5 bulan penjara. Dalam sidang putusan, Adam Denny divonis 4 tahun penjara atas kasus pelanggaran UU ITE, divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak puas dengan hasil putusan, Adam Denny menyebutkan jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima suap dari Ahmad Saroni. Pasalnya, ia mengatakan bahwa hukumannya tak sesuai dengan pasal yang dicerat, yaitu UU ITE. Dengan itu, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Utara apakah benar menerima suap atau tidak dari Ahmad Saroni. Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika Adam Denny mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Saroni ke Instagram. Adapun dokumen tersebut berisi data pembelian sepeda senilai ratusan juta oleh Ahmad Saroni dan atas transaksinya dengan Nimade Dwita Anggraini. Dua sepeda yang dibeli Ahmad Saroni pada 2020 itu bermerek V-Family seharga 450 juta. Dan juga Bastion senilai 378 juta. Atas pengunggahan dokumen ini, pihak Ahmad Saroni melaporkan Adam Denny dan Nimade ke polisi. Kasus ini pun berujung di meja hijau dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara yaitu 179 pidana kasus /2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang perdananya kasus ini mulai bergulir sejak 7 Maret 2022.
Adam Denny sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri. Ia kemudian tahanan atau rutan Barreskrim Polri sejak 2 Februari 2022. Berikut wawancaranya. Ini terhadap saya tentang membungkam dengan nilai duit 30 miliar kepada para pihak. Itu saya bantah, dan saya tidak bantah secara awal, langsung saya laporkan kemarin, dan hari ini teman-teman saya undang untuk saya sampaikan secara langsung. Dan beberapa media, ada akun Instagram, salah satu akun Instagram juga saya laporkan terkait dengan berita yang akhirnya langsung ngetek kepada istri saya, yang Mimade dan Adam Denny menyampaikan waktu di pengadilan tentang kedekatan saya dengan Mimade. Mohon maaf, sama pembantu saya masih manisan pembantu saya. Jadi yang disampaikan itu adalah satu ucapan, opini, menggiring dan meneror saya kepada istri saya secara tidak langsung. Dan akun Instagram itu juga sudah saya cari tahu, dan nanti biar pihak kepolisian yang akan menyampaikan hal-hal penyelidikan dalam laporan yang saya laporkan kemarin. Kalau masalah putusan pengadilan kita hormati, dan yang lain-lain itu nanti bukan kami, bukan saya, tapi para penegak hukum yang masing-masing akan melakukan lanjutan prosesnya, apakah banding atau tidak. Kita menghormati putusan apa yang terjadi pada pengadilan waktu tanggal hari lalu ya. Jadi mungkin itu bantahan saya terhadap informasi dari media, baik dari Adam Denny maupun dari Mimade selaku yang mengaku dekat dengan saya. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lah dari Pak Fahroni, bisa dijelaskan barangkali laporan Adam Denny tadi itu laporannya di mana, kapan, dan mungkin pasalnya tentang apa? Berita selanjutnya, rayakan 30 tahun berkarya. Dewa 19 siap tampil dan full tim di Candi Prambanan. Grup musik Dewa 19 siap menggelar konser sebagai bentuk pencapaian yang ke-30 tahun berkarir di industri musik Indonesia. Candi Prambanan, Yogyakarta menjadi destinasi selanjutnya untuk Dewa 19 melepaskan kerinduan dari para baladewa dan juga para baladewi, yaitu pada Sabtu 6 Agustus 2022. Otello ASEAN bersama dengan Injarni menghadirkan aksi panggung Ahmad Dhani CS pertama dalam sejarah, karena nantinya Dewa 19 akan tampil full tim dengan 4 vokalis dan juga 2 drummer bertajuk Legend Never Die bersama dengan Ari Lasso, Once Michael, Firza, Elo, dan dengan special guest-nya yaitu Tio Nugros. Tidak hanya itu, Dewa 19 juga akan membawakan 30 lagu dalam setiap konser turnya. Sisan Ibrahim selaku CEO dari Otello ASEAN mengatakan konsep full tim Dewa 19 ini nantinya akan menjadi momen istimewa untuk para baladewa dan juga baladewi. Saat ini tiket konser presale 1 dan 2 telah habis terjual dengan hampir 60% dan tiket dengan harga normal dapat diperoleh secara online melalui tiket.com.
Tersedia 5 kategori kelas Super VVIP, Diamond, Gold, Silver, dan juga Festival dengan kisaran harga normal mulai dari 400.000 hingga 2.500.000 untuk nonton duduk di sofa yang lebih nyaman. Sebagai informasi, grup musik legendaris Dewa 19 akan mengadakan konser bertajuk 30 tahun berkarya. Ini ditujukan ke 7 kota di Indonesia, salah satunya ada di kota Bandar Lampung. Konser musik ini akan digelar di 7 kota di Indonesia, yakni Semarang, Malang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, dan Surabaya, yang sudah mulai pada tanggal 2 Juli 2022 hingga 3 September 2022. Sementara untuk di Provinsi Lampung, konser akan digelar di Gedung Geraha Wangsa di Jalan Yosudarso Bupiwaras Kota Bandar Lampung, yaitu pada Sabtu 2022, dan masyarakat sudah dapat melakukan pembelian tiket. Ikut wawancaranya. Rider dari Dewa dan Mas Dani sendiri ada permintaan khusus atau pendapat? Atau sesuatu yang khusus harus ada seperti apa gitu Mas? Ya nggak ada. Kayak buat ritual-ritual gitu kali Mas? Nggak ada. Nggak ada. Oh sedang. Sekarang obat kuat, kopi. Minuman energi. Mungkin bisa juga. Energi. Oh iya. Enggak. Apa? Mendukung lah saya, mendukung aja. Bagus, saya mendukung aja. Masuk dua kan? Studio ya. Mas Dani. Rumah ya? Malam ya? Berita terakhir, Iko Uwais lakukan upaya damai usai dilaporkan dugaan pengeroyokan. Dilaporkan atas kasus dugaan pengeroyokan, aktor Iko Uwais berupaya menempuh jalur damai. Upaya damai itu dituturkan kuasa hukum Iko Uwais, Leonardus Segala, melalui pesan singkat ke awak media. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditra menerangkan restoratif justice kepada penyelesaian perkara di luar persidangan. Hasil penyelesaian yang telah disampaikan yaitu kemudian diserahkan ke penyidik. Namun sampai saat ini, Kompol Ivan menyatakan pihaknya belum menerima tebusan hasil kesepakatan damai tersebut. Kami belum mendapatkan tembusan apapun dari pihak pelapor dan juga terlapor, tandasnya. Kompol Ivan juga menyatakan tidak mengetahui seperti apa upaya damai yang dilakukan terlapor dan juga pelapor. Sebagai informasi, Iko Uwais telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan juga kasus dugaan pengeroyokan pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin. Sementara istri Iko, Audi Itam, telah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya,
yakni pada Senin 27 Juni 2022. Kompol Ivan menyatakan kasus dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret Iko Uwais dan juga adiknya Firmansyah masih berjalan. Karena itu belum ditetapkan adanya tersangka di kasus dugaan pengeroyokan terhadap Rudy. Diberitakan Iko Uwais dan juga adiknya diduga melakukan pengeroyokan terhadap Rudy pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Motif pengeroyokan diduga lantaran cekcok masalah kontrak kerjasama. Pemain film The Raid dituduh sebelum melunasi tagihan jasa desain interior sebesar 150 juta. Berikut wawancaranya. Kemarin korbannya siapa dan pelakunya siapa, Pak? Korbannya saudara RD, pelakunya masih dalam lidik. Masih dalam lidik. Nanti pada saat penetapan tersangka baru ada namanya pelaku. Siapa? Kita harus kedepankan praduga tak bersalah. Oke, Pak. Oh, saksinya hari apa belum ketahuan, Bang? Panggilnya saksinya. Iya, Pak. Hari apa gitu? Hari Jumat dan hari Sabtu. Makanya saya akan sampaikan kepada rekan-rekan kalau mereka datang berarti rampunglah pemeriksaan saya di minggu ini. Tapi seandainya dari ketiga saksi ini tidak datang, artinya kami harus mengulang kembali memanggil yang bersangkutan di minggu depan. Makanya saya harap rekan-rekan bisa bersabar, berproses ini tetap berjalan. Setelah dua orang saksi dan satu ahli ini sudah kami ambil keterangannya, maka penyidik akan membuat kesimpulan. Oh, terlapor kan ada dua, Bang, ya? Terlapor utama siapa sih, Bang, sebenarnya? Gimana? Terlapor utama sebenarnya siapa? Masih dalam lidik. Oke. Yang lain. Oke. Jangan bahasanya beda. Saat dalam proses penyidikan, di mana itu seorang saksi harus memberikan keterangan kepada penyidik di bawah sumpah. Beda seperti penyidikan, jadi sama aja keterangannya. Kalau kemarin itu datang tiba jam berapa? Datangnya tiba jam berapa dan berapa pertanyaan yang diajukan? Sama 14 pertanyaan. Yang bersangkutan menghubungi penyidik saya bersedia dengan kesadarannya untuk datang di hari Selasa kemarin siang hari jam 13.00 kalau nggak salah saya, karena yang bersangkutan keluar dari kantor. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan juga TikTok @tribun lampung untuk dapat informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.